Bisikan terakhir. Ratu Elizabeth II. Pesan rahasia yang menunjuk Catherine sebagai pilar masa depan monarki. Selama beberapa dekade, Putri Anne adalah penjaga bisu pikiran-pikiran paling intim Ratu Elizabeth II. Ini bukan sekadar rahasia keluarga, tetapi refleksi mendalam tentang mahkota, tugas, kerapuhan institusi, dan masa depan yang tidak pasti yang menanti monarki Inggris di dunia yang semakin skeptis terhadap simbol-simbol warisan. Anne yang sangat setia menyimpan kata-kata ini dengan pengabdian yang tak tergoyahkan, menyadari bahwa kata-kata itu bukan miliknya, bahwa suatu hari kata-kata itu harus diucapkan pada saat yang tepat. Momen itu, menurut sumber yang dekat dengan istana, tiba pada suatu malam yang tak terduga ketika sebuah pesan yang tersembunyi selama bertahun-tahun akhirnya terungkap, membuat Raja Charles III dan Pangeran William terdiam. Istana Buckingham, bangunan yang diasosiasikan dunia dengan upacara, balkon, dan ritual yang dipersiapkan dengan cermat, diselimuti keheningan yang tidak biasa. Itu adalah keheningan yang pekat, hampir mencekam, yang tampaknya merayap melalui koridor dan menggantung di bawah langit-langit yang tinggi. Di luar, kabut tebal menyelimuti gerbang besi seperti tabir hantu, mengisolasi istana dari bagian London lainnya. Di dalam, jauh dari kilatan kamera dan sorotan publik, sebuah percakapan sedang berlangsung yang akan mengubah keseimbangan internal keluarga Windsor. Putri Anne berjalan melalui koridor dengan langkah mantap, tanpa drama atau tergesa-gesa. Ia tidak mencari konfrontasi atau sorotan. Ia membawa sebuah pesan yang telah ia baca dan baca ulang selama bertahun-tahun hingga kertasnya melunak di tepinya. Sebuah pesan yang, seperti yang ia sendiri pahami, tidak dapat lagi disembunyikan. Di sebuah ruangan kecil yang syarat dengan sejarah dan kesungguhan, ia meminta kehadiran Raja Charles dan Pangeran William. Tidak ada penasihat, tidak ada sekretaris, tidak ada staf pendukung. Hanya mereka bertiga. Dinding-dinding yang dipenuhi potret raja-raja masa lalu tampak mengamati mereka dalam diam, seperti saksi bisu sebuah titik balik. Anne meletakkan surat itu di atas meja tanpa upacara. Ia tidak menyajikannya sebagai pengungkapan teatrikal, tetapi sebagai apa adanya. Surat wasiat terakhir. Charles adalah orang pertama yang mengambilnya. Jari-jarinya menyentuh kertas itu dengan kehati-hatian yang hampir penuh hormat. Seolah-olah ia takut kertas itu akan hancur di bawah sentuhannya. Sedikit getaran di tangannya menunjukkan beban emosional saat itu. William mencondongkan tubuh ke depan, membaca setiap baris dengan penuh perhatian, membaca ulang paragraf-paragraf itu berulang kali. Wajahnya tetap tenang, tetapi ketegangan terasa jelas. Ia sedang membaca sesuatu yang membuatnya merasa tidak siap. Kata-kata ratu itu sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Kata-kata itu tidak menunjuk Charles atau William sebagai satu-satunya penjaga masa depan monarki. Nama yang menonjol adalah nama lain, Catherine, Putri Wales. Ratu Elizabeth II menjelaskan bahwa, menurut pandangannya, masa depan mahkota tidak hanya bergantung pada sosok raja atau kekakuan garis suksesi tradisional, tetapi pada seorang wanita yang telah mencapai sesuatu yang telah diupayakan oleh lembaga tersebut untuk diperoleh kembali selama bertahun-tahun, kepercayaan tulus dari rakyat. Bagi sang ratu, Catherine bukan hanya istri pewaris takhta atau figur dekoratif di acara-acara resmi. Ia adalah sebuah simbol, sebuah kekuatan senyap yang, tanpa gembar-gembor atau pidato-pidato yang bombastis, telah membangun kembali hubungan emosional antara monarki dan masyarakat. Kemampuannya untuk mendapatkan rasa hormat tanpa kehilangan keramahan, nalurinya untuk melindungi tanpa memaksakan diri, dan caranya menggunakan pengaruh secara diam-diam meyakinkan Ratu Elizabeth II bahwa ia adalah figur yang mampu membimbing lembaga tersebut melewati masa-masa yang tidak pasti. Keheningan akhirnya dipecah oleh suara Charles, rendah dan berat karena kelelahan. "Bukan begini caranya," gumamnya.
lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada orang lain. Wajahnya menunjukkan bukan hanya tanda-tanda usia, tetapi juga beban seumur hidup yang ditentukan oleh penantian dan gagasan yang sangat spesifik tentang bagaimana mahkota seharusnya berfungsi. William, di sisi lain, awalnya tidak mengatakan apa-apa. Tangannya membuka dan menutup perlahan, matanya tertuju pada surat itu, seolah mencari penjelasan yang akan menenangkan gejolak batinnya. Anne tidak berdebat, ia tidak meninggikan suara atau mencoba membujuk mereka dengan argumen politik. Ia tidak perlu melakukannya. Kehadirannya saja sudah menyampaikan tekad ibunya dan keyakinan seseorang yang tahu bahwa ia sedang memenuhi kewajibannya. Sementara itu, di bagian lain istana, sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Catherine menjalani kehidupan biasa. Ia baru saja menidurkan George, Charlotte, dan Louis. Rutinitas keluarga berlanjut seperti biasa, dengan normalitas yang selalu ia jaga dengan penuh semangat. Secangkir teh tergeletak begitu saja di sampingnya, perlahan mendingin saat ia menatap taman yang diselimuti kabut. Ia tidak mencari kekuasaan atau pengakuan. Motivasinya selalu untuk melayani, merawat, dan mendukung. Dan justru sikap inilah yang begitu sederhana namun begitu efektif yang diakui oleh Ratu Elizabeth II. Kembali di ruang pertemuan, Anne merapikan roknya dan, dengan suara tenang namun tegas, mengucapkan sebuah kalimat yang menggantung di udara. Apapun yang kita putuskan, dunia sedang berubah. Kita dapat berubah bersamanya atau tertinggal. Ia tidak meminta persetujuan, ia tidak mencari konsensus langsung. Ia hanya menyatakan kebenaran yang tidak nyaman. Dalam keheningan yang menyusul, sesuatu mulai berubah. Tidak ada proklamasi resmi atau keputusan formal, tetapi ada kesadaran yang tumbuh. Monarki yang selama berabad-abad dianggap sebagai struktur yang kaku dan tak tergoyahkan, mulai melentur, bukan karena tekanan eksternal, tetapi melalui penerimaan internal terhadap realitas yang telah lama dibisikkan. Kelangsungan hidupnya bergantung pada lebih dari sekadar tradisi dan gelar. Itu bergantung pada kepercayaan, empati, dan kemampuan untuk beradaptasi. Waktu seolah berhenti ketika mereka bertiga menyerap implikasi penuh dari surat itu. Sang ratu tidak secara eksplisit berbicara tentang memutus garis suksesi, tetapi tentang mendefinisikan kembali pusat moral dan simbolis mahkota. Catherine mewujudkan kemungkinan itu. Kekuatannya terletak bukan pada otoritas yang dipaksakan, tetapi pada tindakan yang konstan, bukan pada perintah, tetapi pada teladan. Ketika pertemuan berakhir, surat itu tetap berada di atas meja, tepinya aus karena bertahun-tahun dibaca secara pribadi. Tetapi isinya telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Di tempat lain di istana, Catherine menyesap teh esnya untuk terakhir kalinya, tanpa menyadari bahwa di saat-saat tenang itu, jalan hidupnya dan monarki sedang didefinisikan ulang. Keesokan paginya, London terbangun dengan langit kelabu, dengan cahaya redup yang mencoba menembus awan. Di istana Buckingham, koridor-koridor tetap sunyi mencekam, seolah-olah dinding-dinding itu menyimpan rahasia. Di sebuah ruangan terpencil, pertemuan lain berlangsung. Kali ini, Anne tiba membawa map kulit. Charles dan William mengikutinya, menyadari bahwa ini bukanlah pertemuan rutin. Di dalam map itu, kata-kata Ratu Elizabeth II tampak jelas dan tegas. Ditulis dengan tulisan tangannya yang khas. Sang ratu menyatakan keinginannya agar Catherine tidak hanya dilihat sebagai permaisuri, tetapi sebagai tokoh sentral yang ditakdirkan untuk membentuk masa depan monarki. Bahkan sebagai ratu dalam haknya sendiri, baik secara simbolis maupun dalam hal kepemimpinan. Reaksinya langsung. Charles membanting tinjunya di atas meja, tidak mampu menyembunyikan ketidakpercayaannya. Ini gila. Suksesi tidak dapat ditulis ulang, serunya. Anne menatap William tanpa ragu. Ibu tidak bingung. Dia tahu persis apa yang dia katakan. William kemudian menyela. Suaranya berat karena emosi yang berkonflikting. Dan aku, bagaimana dengan semua yang telah kupersiapkan? Anne melembutkan ekspresinya,
menyadari luka yang masih terbuka. Kau tetap penting, tetapi monarki harus bertahan. Itulah yang dilihatnya. Sementara itu, jauh dari kamera dan acara resmi, bisikan mulai beredar di dalam istana Buckingham. Ada pembicaraan tentang pertemuan pribadi, tentang ketegangan yang memanas, tentang monarki yang diam-diam didefinisikan ulang. Tabloid mencoba menguraikan apa yang terjadi, tetapi tidak ada laporan yang berhasil menangkap besarnya perubahan yang terjadi tanpa gembar-gembor. Dalam keseimbangan yang rapuh antara tradisi dan pembaharuan, Putri Anne tetap menjadi jangkar yang teguh, mempertahankan stabilitas sebuah institusi yang mulai runtuh. Dia memahami sesuatu yang masih gagal dipahami banyak orang. Sejarah tidak selalu tunduk pada aturan lama ketika masa depan menuntut keberanian. Istana Buckingham selama beberapa dekade menjadi simbol kesinambungan yang tak tergoyahkan, mulai menunjukkan retakan yang hampir tak terlihat. Kematian Ratu Elizabeth II pada September 2022 tidak hanya menandai berakhirnya sebuah era, tetapi juga membuka pintu. Apa yang mulai merembes melaluinya bukanlah keretakan yang tiba-tiba, tetapi perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, lambat dan disengaja, yang mendefinisikan kembali aliansi dan harapan tanpa perlu pengumuman besar. Catherine, dengan segala ketenangan dan keanggunannya, tetap tidak menyadari cakupan sebenarnya dari apa yang sedang terjadi, dan mungkin ketidaksadaran itulah yang justru menjadikannya sosok yang tepat. Hidupnya tidak ditentukan oleh berita utama yang sensasional, tetapi oleh momen-momen yang ia ciptakan, ketenangan, ketahanan, dan keaslian yang semakin langka dalam kehidupan publik. Setiap tindakan belas kasih, setiap kunjungan tenang kepada mereka yang paling membutuhkan, semakin mengikatnya pada monarki yang telah diimpikan Elizabeth II untuk masa depan. Di koridor istana, di ruang pertemuan yang tertutup, dan di dalam jaringan penasihat yang kompleks, semua orang tahu bahwa mereka berada di titik balik. Apa yang ditinggalkan ratu bukanlah sekadar mahkota, tetapi sebuah visi yang diwariskan dengan hati-hati, menunggu hati yang tepat untuk menerimanya tanpa memaksakan diri. Sementara itu, dunia luar hampir tidak menyadari badai senyap yang berkecamuk di dalam istana Buckingham. Tradisi, harapan, dan warisan dipertanyakan, bukan secara publik, tetapi dalam keyakinan bersama mereka yang memahami bahwa model lama tidak lagi memadai. Catherine, tanpa disadari, mendapati dirinya berada di tengah-tengah semua itu. Monarki berubah bukan melalui dekrit yang khidmat, tetapi melalui tekad, keanggunan, dan pengaruh abadi seorang ratu yang telah melihat masa depan dengan jelas sebelum kepergiannya. Keheningan menyelimuti istana ketika berita yang telah diantisipasi dunia dikonfirmasi. Elizabeth II telah meninggal. Dengan kepergiannya, era stabilitas yang diyakini banyak orang akan berlangsung selamanya berakhir. Charles mengambil alih mahkota, tetapi mahkota itu tidak melekat padanya dengan mudah seperti pada ibunya. Mahkota itu memang bersinar, tetapi syarat dengan harapan. Pria yang mengenakan mahkota itu memikul beban pengawasan publik selama bertahun-tahun, pernikahan yang penuh gejolak, dan kehidupan yang ditandai dengan penilaian terus-menerus. Rasa hormat tak perlu dipertanyakan, tetapi kasih sayang rakyat tidak terjamin. Masa pemerintahannya dimulai di bawah bayang-bayang skeptisisme. Setiap gerak-gerik Charles III dibandingkan dengan standar yang tak terjangkau yang ditetapkan oleh Elizabeth II. Ia mencari jawaban dalam sejarah, mempelajari raja-raja yang telah mengatasi krisis besar, tetapi tidak menemukan panduan untuk masa kini yang rapuh yang harus ia pimpin. Malam-malam refleksi hening datang berturut-turut, mengingatkannya bahwa monarki tidak lagi dapat hanya mengandalkan tradisi. Monarki membutuhkan relevansi, kemudahan didekati, dan, yang terpenting, kepercayaan dari mereka yang mengamatinya. Bagi Pangeran William, bebannya berbeda, tetapi sama beratnya. Ia mewakili masa depan dalam setiap berita utama dan setiap foto. Tetapi masa depan itu menjadi lebih tidak pasti ketika ia melihat anak-anaknya dan bertanya-tanya apakah beban mahkota masih akan bermakna bagi mereka.
Cintanya kepada Catherine terjalin dengan kewajibannya, dan secara paradoks, semakin besar kekaguman publik terhadapnya, semakin ia merasa cahayanya sendiri tertutupi. Lalu ada Harry yang suaranya dari seberang Atlantik menusuk dinding istana seperti angin dingin. Tuduhan dan pengakuannya membuka kembali luka yang tidak bisa diabaikan oleh keluarga kerajaan. Institusi tersebut menghadapi bukan hanya kritik eksternal, tetapi juga keretakan internal yang mengancam untuk menggoyahkan citra yang telah dibangun dengan hati-hati selama beberapa dekade. Di tengah semua ini, Catherine bergerak berbeda. Ia tidak mencari berita utama atau sorotan, namun kehadirannya mengubah setiap ruang. Ketenangannya menjadi denyut nadi keluarga yang tenang. Sementara dunia memperdebatkan kegunaan raja dan mahkota, ia mewujudkan apa yang dibutuhkan monarki untuk bertahan hidup. Koherensi, keanggunan, dan keaslian. Kekuatannya halus, hampir tak terlihat bagi mereka yang hanya mengamati, tetapi jelas bagi mereka yang tahu bagaimana cara melihat. Bahkan sebelum hari-hari terakhir Elizabeth de Gaulle, Ratu telah menyadari sesuatu yang jarang diperhatikan orang. Keretakan dalam sebuah institusi berusia berabad-abad yang kelangsungan hidupnya tidak lagi bergantung semata-mata pada garis keturunan atau hukum, tetapi pada individu-individu yang mampu menginspirasi kepercayaan dan harapan. Dalam pandangan yang penuh wawasan itu, ia mengenali Catherine sebagai jangkar yang tak terduga, sosok yang mampu menjembatani kesenjangan antara tradisi dan dunia yang terus berubah. Bukan karena ambisi, tetapi karena integritas dan kerendahan hati, Catherine mewakili janji sebuah monarki yang masih dapat beresonansi di hati jutaan orang. Sementara itu, publik juga sedang menjalani prosesnya sendiri. Duka kolektif awal memberi jalan bagi pertanyaan mendalam. Generasi muda meragukan peran mahkota, dan negara-negara seperti Australia dan beberapa negara Karibia mempertimbangkan kembali hubungan mereka dengan monarki yang jauh. Loyalitas otomatis tidak lagi dijamin. Secara lahiriah, Istana Buckingham mempertahankan citranya yang sempurna. Upacara terus berlangsung dengan elegan. Foto-foto resmi menunjukkan senyum yang terukur, dan wajah publik monarki tampak tak ternoda. Namun, di balik permukaan yang dipoles itu, arus tak terlihat sedang mendefinisikan kembali fondasi kekuasaan itu sendiri. Mahkota membutuhkan lebih dari sekadar garis keturunan. Ia membutuhkan kredibilitas, kemudahan didekati, dan sosok yang mampu menginspirasi generasi baru. Dalam skenario yang rumit ini, Catherine muncul bukan sebagai calon penguasa, tetapi sebagai pilar alami. Ketangguhannya yang tenang, kemampuannya untuk bertindak tanpa keinginan untuk mendominasi, dan pemahamannya tentang peran monarki di abad ke-21 menjadikannya tak tergantikan. Ia menjadi simbol kontinuitas yang diam di masa-masa ketidakpastian, bukti nyata bahwa Wangsa Windsor dapat bertahan bukan hanya melalui otoritas, tetapi juga melalui hubungan yang tulus. Saat ini, dunia menyaksikan dengan penuh perhatian. Institusi ini, dengan sejarah berabad-abad, berada di antara tradisi dan transformasi. Masa depannya tidak akan ditentukan oleh pernyataan-pernyataan besar, tetapi oleh isyarat-isyarat halus. Tidak ada yang tetap tersembunyi selamanya, dan tidak ada istana, betapapun megahnya, yang dapat menyembunyikan kebenaran yang harus dihadapinya. Kelangsungan hidup monarki tidak akan bergantung pada gelar atau upacara, tetapi pada kekuatan bijaksana seorang wanita yang tidak pernah mencari mahkota, tetapi mungkin mengenakannya dengan lebih alami daripada siapapun sebelumnya. Dalam kisah yang masih ditulis ini, mahkota tidak lagi hanya milik raja. Ia milik dalam semangat dan pengaruhnya, sosok tak terduga yang dapat menentukan babak selanjutnya dari monarki Inggris. Catherine Elizabeth Middleton lahir pada 9 Januari 1982 di Rumah Sakit Royal Berkshire di Reading. Ia tidak lahir di tengah kemewahan atau istana, melainkan dalam keluarga yang sangat menghargai kerja keras, ketekunan, dan rasa tanggung jawab. Ayahnya, Michael Middleton, bekerja sebagai pengatur penerbangan, sementara ibunya,
Carol pernah menjadi pramugari. Keduanya menanamkan dalam dirinya sejak usia sangat muda pentingnya kerendahan hati, ketekunan, dan usaha sehari-hari. Dari pihak ayahnya, keluarga tersebut mempertahankan ikatan sejarah dengan masyarakat Inggris. Dari pihak ibunya, akar mereka berasal dari generasi penambang. Orang-orang yang pekerja keras dan pragmatis. Kombinasi tradisi dan realisme ini secara diam-diam membentuk karakter Catherine. Ketika ia baru berusia 2 tahun, keluarganya pindah ke Amman, Yordania, karena pekerjaan ayahnya di British Airways. Di sana, ia bersekolah di taman kanak-kanak berbahasa Inggris, menghadapi lingkungan budaya yang berbeda sejak usia sangat muda. Pengalaman awal itu mengajarkan Catherine untuk beradaptasi, mengamati, dan menavigasi konteks baru dengan mudah, sebuah keterampilan yang kemudian terbukti sangat penting. Pada tahun 1986, keluarga Middleton kembali ke Inggris dan menetap di Berkshire. Catherine memulai pendidikan formalnya di St. Andrews School, di mana ia sudah menonjol karena kedewasaan dan kemandiriannya. Bahkan sejak kecil, ia bersekolah paruh waktu sebagai siswa asrama, belajar untuk mengurus dirinya sendiri dan memikul tanggung jawab tanpa banyak protes. Pada tahun 1987, Carol Middleton mendirikan Party Pieces, sebuah perusahaan penyedia perlengkapan pesta melalui pos. Apa yang dimulai sebagai bisnis keluarga kecil berkembang pesat dan memberikan pendidikan berkualitas tinggi bagi anak-anak Middleton. Bagi Catherine, pengalaman itu adalah sekolah paralel. Ia menyaksikan secara langsung apa artinya membangun sesuatu dari nol, menghadapi kesulitan, bersabar, dan tidak menyerah dalam menghadapi rintangan. Nilai-nilai ini tertanam kuat dalam pemahamannya tentang kehidupan. Pada tahun 1955, keluarga tersebut pindah ke Bucklebury, sebuah desa tenang yang dikelilingi alam. Catherine mendaftar di Marlborough College, di mana kualitas kepemimpinannya mulai berkembang. Ia menjadi kapten tim hoki lapangan putri dan menyelesaikan program Duke of Edinburgh's Gold Award yang menantang, menunjukkan disiplin, semangat ketekunan, dan tekad yang tenang. Bahkan ketika ia harus menjalani operasi kecil untuk mengangkat tumor di kepalanya, ia menghadapi pengalaman itu dengan bijaksana dan tabah, kembali melanjutkan studinya tanpa mencari perhatian atau rasa iba. Setelah lulus, Catherine menghadapi keputusan penting. Meskipun ia telah diterima di Universitas Edinburgh, ia memilih untuk mengambil cuti setahun. Waktu di luar kelas ini sangat penting bagi perkembangan pribadinya. Ia belajar seni di Florence di British Institute, menjadi sukarelawan dalam proyek-proyek komunitas di Chili bersama Raleigh International, dan bekerja sebagai pelaut di pelabuhan Southampton. Ia tidak menghindari tantangan atau tugas fisik, sebaliknya, ia menerimanya dengan antusias. Pengalaman-pengalaman ini membentuk kemampuan adaptasi, empati, dan rasa pengabdian yang mendalam. Akhirnya, ia mendaftar di Universitas St. Andrews di Skotlandia. Ia memulai dengan mempelajari psikologi, tetapi kemudian beralih ke sejarah seni, subjek yang sangat ia sukai. Ia sepenuhnya membenamkan diri dalam kehidupan universitas. Ia berpartisipasi dalam klub Lumsden, menyelenggarakan acara amal, dan bekerja paruh waktu sebagai pelayan, menunjukkan kemampuannya untuk menyeimbangkan ambisi dan kesederhanaan. Di sanalah ia bertemu Pangeran William. Apa yang dimulai sebagai persahabatan yang bijaksana perlahan berubah menjadi hubungan romantis, selalu terlindungi dari sorotan media. Pada tahun 2002, berbagi rumah dengan teman-teman dan minat yang sama pada seni, ikatan mereka semakin dalam. Namun, baru pada tahun 2004, selama liburan di Swiss, dunia menerima konfirmasi pertama tentang hubungan romantis mereka. Hubungan itu tidak tanpa kesulitan. Pada tahun 2007, di bawah tekanan media yang mencekik, pasangan itu mengalami perpisahan singkat. Catherine melewati masa ini dengan keanggunan yang mengejutkan, bahkan para pengkritiknya. Sementara opini publik berfluktuasi antara kekaguman dan kritik, ia tetap tenang,
fokus pada pertumbuhan pribadinya, dan menghindari menanggapi julukan kejam dari pers tabloid. Kedewasaan yang ditunjukkannya dalam menghadapi periode itu menandai titik balik. Jauh dari rasa dendam, ia muncul lebih percaya diri, dengan identitas yang jelas dan kekuatan emosional yang akan terbukti penting untuk perannya di masa depan. Pada November 2010, William dan Catherine mengumumkan pertunangan mereka. Sejak saat itu, ia mulai mempersiapkan diri secara intensif untuk kehidupan di bawah pengawasan konstan keluarga kerajaan. Ia mendapatkan kembali penggunaan penuh namanya, memikul tanggung jawab publik, dan merangkul peran barunya dengan tekad yang tenang. Pada 29 April 2011, Catherine menikah dengan Pangeran William dalam sebuah upacara yang disaksikan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Sebagai Duchess of Cambridge, ia memikul beban tradisi dan harapan publik tanpa kehilangan jati dirinya. Perjalanannya dari keluarga kelas pekerja hingga puncak monarki Inggris menjadi contoh bagaimana kesabaran, kerendahan hati, dan kekuatan batin dapat mengubah kehidupan yang tampaknya biasa menjadi kisah yang berdampak luar biasa. Namun, pengaruhnya yang sebenarnya tidak terbatas pada tugas-tugas resmi atau kemewahan kerajaan. Bahkan sebelum pernikahannya, Catherine telah menunjukkan komitmen yang tulus terhadap filantropi. Pada tahun 2007, ia menyelenggarakan pameran fotografi untuk mengumpulkan dana bagi UNICEF dan kemudian memimpin acara amal berupa arena seluncur es yang mengumpulkan 100.000 untuk Rumah Sakit Anak Oxford dan program kesehatan mental. Kontak langsungnya dengan anak-anak yang sakit dan rumah sakit menunjukkan belas kasih yang tulus, jauh dari sekadar representasi institusional. Setelah pernikahannya, ia dan William memutuskan untuk mengganti hadiah-hadiah mewah dengan pembentukan dana amal yang mendukung 26 organisasi. Setiap tindakannya menegaskan keinginannya untuk menggabungkan tradisi kerajaan dengan perawatan yang penuh kasih sayang dan pribadi. Menjadi seorang ibu menambahkan dimensi baru pada kisahnya. Kelahiran Pangeran George pada tahun 2013, Putri Charlotte pada tahun 2015, dan Pangeran Louis pada tahun 2018 dirayakan dengan antusias oleh publik. Catherine berhasil menyeimbangkan membesarkan anak-anaknya dengan tugas-tugas resmi dan pekerjaan amalnya, selalu dengan ketenangan dan keanggunan. Jauh dari sorotan kamera, ia terus membangun warisannya melalui tindakan-tindakan yang tenang namun sangat bermakna. Pada tahun 2018, ia menyumbangkan 7 inci rambutnya kepada Little Princess Trust yang membuat wig untuk anak-anak penderita kanker. Itu adalah gestur intim yang terinspirasi oleh penata rambutnya, yang mencerminkan kemurahan hati dan komitmennya yang bijaksana untuk membantu dengan cara-cara konkret dan pribadi. Seiring perannya dalam keluarga kerajaan meluas, pengaruhnya tumbuh secara halus namun stabil. Catherine tidak pernah mencari sorotan untuk dirinya sendiri. Ia lebih suka mendedikasikan energinya untuk tujuan-tujuan penting seperti kesehatan mental, kesejahteraan anak, dan pendidikan anak usia dini. Dengan empati dan komitmen yang teguh, ia menekankan pentingnya mengatasi kesulitan sejak masa kanak-kanak, memahami bahwa tantangan awal dapat memiliki konsekuensi seumur hidup. Kemampuannya untuk tetap autentik di tengah pengawasan publik mendefinisikan kembali citra keluarga kerajaan modern. Baik pengagum maupun kritikus mulai sepakat pada satu hal. Dampaknya tidak diukur dalam berita utama atau upacara, tetapi dalam kehidupan yang disentuhnya dan kepercayaan yang diilhaminya. Namun, kenaikannya ke takhta juga menghadirkan tantangan emosional bagi William. Kekaguman yang ditimbulkan Catherine, bahkan dari ratu, membangkitkan dalam dirinya campuran kompleks antara kebanggaan, cinta, dan rasa tidak aman yang tenang. Ia sangat mengaguminya, tetapi ia juga harus menghadapi kenyataan bahwa pancaran alami dan spontannya terkadang menutupi pelatihan cermat yang telah mempersiapkannya sebagai pewaris takhta. Dalam keseimbangan yang rumit antara dua dunia itu, Catherine memposisikan dirinya sebagai sosok yang tak tergantikan. Kekuatan tenangnya, keanggunannya yang konstan,
dan kemanusiaannya yang tulus mengubah kehidupan kerajaan sehari-hari menjadi sesuatu yang luar biasa. Mungkin itulah warisan terbesarnya, menunjukkan bahwa bahkan di bawah beban mahkota, pengaruh sejati muncul dari hati, dari komitmen yang tulus, dan dari kemampuan untuk melayani tanpa meninggikan suara. Namun, refleksi ini tidak pernah diwarnai dengan rasa dendam. Sebaliknya, William mulai mengamati Catherine dengan kekaguman yang berbeda, lebih dalam dan lebih dewasa. Ia memahami bahwa tempatnya dalam sejarah tidak diperoleh melalui ambisi atau strategi yang diperhitungkan, tetapi melalui keaslian yang tak tergoyahkan yang benar-benar terhubung dengan orang-orang. Keaslian inilah lebih dari sekadar gelar yang memungkinkannya menempati ruangnya sendiri dalam monarki, bukan di bawah bayang-bayang suaminya, tetapi berjalan berdampingan dengannya. Titik balik terjadi ketika Ratu memutuskan untuk mempercayakan Catherine dengan tanggung jawab yang belum pernah terjadi sebelumnya, sebuah isyarat yang syarat dengan simbolisme yang mengejutkan baik mereka yang berada di dalam maupun di luar istana. Banyak yang mengharapkan respons langsung, penerimaan formal dan patuh, atau sebaliknya, penolakan yang bijaksana. Namun, apa yang terjadi kemudian mengungkapkan esensi sejati Catherine. Responsnya tenang, bijaksana, dan sangat manusiawi. Ia mengakui keinginannya untuk melayani dan komitmennya kepada mahkota, tetapi ia mengingat sesuatu yang sering hilang di tengah protokol dan tradisi. Hati keluarga harus tetap utuh. Ia meminta waktu, ruang untuk refleksi, untuk menemukan keseimbangan antara tugas publik dan kebutuhan pribadi orang-orang yang dicintainya. Pada saat itu, menjadi jelas mengapa ia dipilih. Bukan karena haus akan kekuasaan, tetapi karena kemampuannya yang luar biasa untuk menggabungkan ketegasan dan empati, tanggung jawab dan kasih sayang. Catherine menunjukkan bahwa memimpin tidak selalu berarti bergerak maju tanpa menoleh ke belakang, tetapi mengetahui kapan harus berhenti untuk melindungi apa yang penting. Kisah hidupnya tidak terbatas pada gelar, penampilan resmi, atau foto-foto yang disusun dengan cermat. Ini adalah kisah seorang wanita yang telah mendefinisikan kembali makna kerajaan di abad ke-21. Pengaruhnya tidak dipaksakan. Pengaruh itu meluas secara diam-diam tetapi mantap, menyentuh kehidupan jauh di luar tembok istana. Melalui gestur sederhana, dedikasi yang teguh, dan keberanian yang bijaksana, ia telah membangun model kepemimpinan yang didasarkan pada kedekatan dan rasa hormat. Catherine telah menunjukkan bahwa kerajaan sejati tidak terletak pada perhiasan atau mahkota, atau bahkan pada warisan sejarah. Otoritas otentik lahir dari konsistensi antara kata dan tindakan, dari kemampuan untuk mendengarkan, dan dari kemauan untuk melayani tanpa kehilangan kemanusiaan sendiri. Di dunia yang semakin skeptis terhadap lembaga-lembaga tradisional, sosoknya menawarkan jawaban yang diam tetapi kuat. Kerajaan tidak dikenakan di kepala, tetapi dikenakan di hati. Dengan demikian, ketika monarki Inggris menghadapi tantangan untuk beradaptasi dengan masyarakat yang berubah, Catherine memperkuat posisinya sebagai salah satu pilar terkuatnya. Bukan sebagai sosok yang jauh atau tak terjangkau, tetapi sebagai panutan yang mudah didekati, mampu menginspirasi kepercayaan dan mengingatkan dunia bahwa kepemimpinan sejati bukanlah sesuatu yang diproklamirkan, melainkan dipraktikkan.